Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus menjadi orang yang menguasai diri. Dan salah satu aspek dalam hidup kita yang patut menjadi konsentrasi kita juga untuk kita kuasai adalah terkait dengan perasaan kita. Karena perasaan kita bisa condong kepada sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Marilah kita dipelihara oleh kasih Tuhan, sehingga perasaan kita dikontrol oleh kuasa Roh Kudus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Salah satu aspek di dalam kehidupan kita yang paling sulit untuk dipulihkan ketika terluka atau kesusahan adalah perasaan kita. Tentu perasaan kita sangatlah lebih melekat kepada orang-orang yang dekat dengan kita atau kerabat kita atau keluarga kita tentunya. Yaitu kita mempunyai ikatan afektif dengan mereka. Saudara, berapa banyak orang menjadi tidak berbuat yang adil dan benar ketika perkara itu terkait dengan orang-orang dekatnya atau kerabat-kerabatnya atau anggota keluarganya yang dimana dia punya ikatan emosional. Saudara, memang kita harus mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, apalagi keluarga kita. Namun sebagai orang percaya, kita tetap harus bersikap adil dan benar. Agar kerabat atau orang dekat dengan kita atau keluarga kita pun dapat belajar hidup adil dan benar. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-19. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu, tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk ke kota dengan diam-diam pada hari itu seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu daripada hari ini. Dan nyawa anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, dan nyawa istri-istrimu, dan nyawa gundik-gundikmu. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu, karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini, bahwa seandainya Absalom masih hidup, dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicara menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami selama kecilmu sampai sekarang. Lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang, maka diberitahukanlah kepada seluruh rakyat demikian. Ketahuilah raja duduk di pintu gerbang. Kemudian datanglah seluruh rakyat itu menghadap raja, adapun orang Israel sudah melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya, raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin, dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian, mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikian dibelokkan hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Siba, hamba keluarga Saul dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20
Hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja, lalu menyeberang di tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan. Dan berkata raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini. Pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem, janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hambamu telah berbuat dosa. Dan lihatlah pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Lalu berbicara Abisai, anak Zeruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel, sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel? Kemudian berkata raja kepada Simei, engkau tidak akan mati. Lalu raja bersumpah kepadanya. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja, ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku supaya aku menunggangnya dan pergi bersama-sama dengan raja. Sebab hambamu ini timpang. Ia telah menfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Regolim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkata raja kepada Barzilai, ikutlah aku yang akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kuburan ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu, Kimhan. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicara raja, baiklah Kimham, ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman, lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Sesudah itu berjalan raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja dan berkata kepada raja, mengapa saudara-saudara kami, orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberang sungai Yordan dengan keluarga dan semua orang Daud yang menyertai dia? Lalu semua orang Yehuda menjawab orang-orang Israel itu, oleh karena raja kerabat kami, mengapa kamu menjadi marah karena hal itu? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan? Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali? Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Panglima Perang Daud, yaitu Yoab, bersama pasukan berhasil
melumpuhkan Absalom dengan seluruh pasukannya yang banyak. Namun, kematian Absalom membuat Raja Daud tidak dapat menahan diri untuk tidak berduka cita dengan sangat mendalam ketika pasukan Yoab pulang di dalam kemenangannya. Sehingga mereka datang dan pulang ke Yerusalem seperti orang yang kalah perang. Saudara, apakah yang dapat kita pelajari hari ini? Saudara, yang pertama, kita harus belajar tidak hanya menghargai apa perasaan kita, tetapi kita juga harus menghargai apa perasaan orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Baginda mengasihi orang-orang yang membenci Baginda, tetapi Baginda membenci orang-orang yang mengasihi Baginda. Dengan jelas Baginda memperlihatkan bahwa para perwira dan para prajurit Baginda sama sekali tidak berarti bagi Baginda. Malahan nampaknya Baginda akan sangat senang seandainya pada hari ini Absalom masih hidup dan kami semua mati. Hendaknya Baginda bangkit dan pergi keluar untuk menenteramkan hati anak buah Baginda. Hamba bersumpah demi Tuhan, jika Baginda tidak keluar menemui mereka, maka malam ini juga tidak akan ada seorang pun yang mau menyertai Baginda. Itu akan merupakan bencana yang paling besar yang akan Baginda alami seumur hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun jahatnya Absalom, Absalom itu adalah anak daripada Raja Daud. Saudara, Raja Daud sebelum pasukan Yoab berperang melawan pasukan Absalom, Raja Daud telah berpesan supaya menyayangi Absalom. Tetapi kenyataannya Absalom dibunuh, saudara. Saudara, kemenangan Yoab menjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan Raja Daud. Karena ketika Raja Daud mendengar Absalom mati, maka Raja Daud berduka cita sangat mendalam. Termasuk ketika pasukan perang daripada Yoab pulang dengan kemenangannya. Mereka tahu Raja Daud berduka cita mendalam sehingga mereka pulang dengan diam-diam seperti pasukan kalah perang. Saudara, Yoab melihat hal ini tidaklah sehat. Disitulah saudara, Yoab datang kepada Raja dan memberitahukan kepada Raja. Raja mengasihi orang yang membenci Raja, tetapi membenci orang yang mengasihi Raja. Yoab mengingatkan Raja Daud betapa kecewa pasukan perangnya yang membela mati-matian Raja Daud. Tetapi Raja Daud sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pelajaran yang sangat penting dari bagian ini. Saudara, jangan hanya memperhitungkan bagaimana perasaanmu, tetapi mari perhitungkan juga perasaan orang lain. Saudara, seringkali karena perasaan kita menjadi tidak adil kepada orang lain. Karena perasaan kita jadi menyakiti hati dan perasaan orang lain. Karena dengan perasaan kita hanya memikirkan diri kita sendiri daripada kita memikirkan kehidupan orang lain. Saudara, belajarlah daripada Tuhan Yesus. Dia tidak memikirkan perasaannya sendiri, tapi dia memikirkan kita. Disitulah saudara, Tuhan Yesus mengorbankan diri demi kita. Oleh karena itu Alkitab berkata bahwa imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kata merasakan, turut merasakan adalah bersimpati. Yaitu bukan hanya memikirkan perasaannya sendiri, tapi memikirkan perasaan kita yang penuh kekurangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saudara, kita punya perasaan. Pasti kita punya perasaan lekat dengan orang-orang dekat dengan kita. Keluarga kita, teman kita, kerabat kita. Tapi saudara jangan lupa, saudara, mari kita punya perasaan yang juga merasakan kesusahan orang lain, kesulitan orang lain. Saudara, dengan demikian kita juga boleh menghibur, menguatkan orang lain di dalam segala pergumulan perasaan yang mereka alami. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Yang kedua, saudara, tindakan yang tepat bagi kita kepada siapapun yang menyakiti kita atau memusuhi kita adalah pengampunan. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka membantu keluarga raja menyeberangi serta melakukan segala yang disuruh raja kepada mereka. Pada saat raja hendak menyeberangi sungai, Simei sujud di hadapannya dan berkata, hamba mohon kiranya Baginda tidak menganggap hamba tetap bersalah. Sudilah Baginda melupakan apa yang hamba lakukan pada hari Baginda meninggalkan Yerusalem. Hamba sudah insaf bahwa hamba telah berbuat dosa
Dan oleh karena itu, di antara suku-suku yang tinggal di daerah utara, hamba yang pertama-tama datang menyambut baginda pada hari ini. Mendengar itu, Abisai anak Zeruya berkata, Simei patut dihukum mati, karena dia telah mengutuki raja yang dipilih Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Abisai dan Yoab abangnya, jangan ikut campur. Mengapa kalian menyusahkan aku? Pada hari ini aku menjadi raja lagi atas Israel dan tidak boleh ada seorang Israel yang dihukum mati. Kemudian bersumpahlah raja kepada Simei, aku menjamin bahwa engkau tidak akan dihukum mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca, Raja Daud di dalam posisi yang sangat superior. Maka tidak heran saudara, orang-orang yang tadinya berseberangan dengan Raja Daud, mereka tergopoh-gopoh datang bersujud di hadapan Raja Daud. Salah satu Simei yang telah mengejek, menghina Raja Daud. Disitulah saudara-saudara Abisai mengingat apa yang dikatakan oleh Simei tentang Raja Daud. Maka itu Abisai ingin membunuh Simei. Tetapi Raja Daud tidak berkenan. Raja Daud tidak mau membunuhnya. Bahkan Raja Daud berkata bahwa dia berjanji dia tidak akan membunuh Simei. Dan juga saudara perhatikan, ada Ziba datang juga kepada Raja Daud bersama anak-anaknya. Dan juga Mephiboset datang kepada Raja Daud. Saudara, kemudian Barzilai, orang yang sudah 80 tahun, yang berbuat begitu baik kepada Raja Daud. Dan Raja Daud ingin menghargai perbuatannya. Tapi Barzilai berkata dia sudah tua. Dan dia bisa menjadi beban bagi Raja Daud. Oleh karena itu dia berikan Kimham untuk membantu Raja Daud. Saudara, kisah-kisah yang kita baca ini, saudara, ada satu hal yang sangat menarik. Yang baik kita belajar dari Raja Daud adalah orang yang tahu diri. Orang yang tidak mengingat kesalahan orang lain, tapi mengingat kebaikan orang lain. Saudara, betapa sering kita menjadi orang yang sering mengingat kesalahan orang lain, tapi lupa kebaikan orang lain. Tapi Daud tidak. Kepada kesalahan orang lain, Daud melupakannya dan mengampuninya. Bahkan kesalahan itu sangat fatal. Di depan mata orang lain, penghinaan depan mata orang lain. Tetapi Daud mengampuni. Tetapi kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Seperti Barzilai. Seumur hidupnya membantu Raja Daud. Seorang yang kaya, yang selalu membantu Raja Daud. Saudara, Raja Daud tidak pernah melupakan kebaikan Barzilai. Saudara, jadilah sebagai orang percaya seperti yang Raja Daud perbuat pada peristiwa ini. Saudara, lupakan kesalahan orang lain. Tapi mari kita ingat kebaikan orang lain. Ampunilah kesalahan orang lain. Tapi saudara, mari kita selalu mengingat orang-orang yang selalu menjadi berkat dalam hidup kita. Kita berdoa bagi mereka, bukan saja bagi mereka, tetapi mungkin bagi orang yang memusuhi kita, bahkan yang menyakiti hati kita. Saudara, biarlah Tuhan bertahta atas perasaan kita. Bukan kita yang mengendalikan emosi kita, tetapi Tuhanlah dipermuliakan melalui perasaan kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan kepada kita. Disitulah saudara, mengapa kita melupakan kesalahan orang lain. Dan kita mengingat kebaikan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Kami sampaikan kepada Tuhan. Karena semata-mata Tuhan baik kepada kami. Sehingga kami dimampukan melupakan kesalahan orang lain. Tapi mengingat kebaikan orang lain. Karena seluruh peristiwa dalam hidup kami bukanlah sesuatu yang asing bagi Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan kepada kami. Tuhan ingin membentuk kami menjadi orang-orang percaya yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.